Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Simaja, kembali. Gimana kabar kalian? Apakah selalu dalam keadaan yang sehat? Amin ya. Semoga kalian selalu di dalam keadaan yang sehat walafiat. Sesuai dengan judulnya, kelebihan dan kekurangan motor listrik dibandingkan dengan motor konvensional. Kali ini saya akan membahas mengenai hal itu ya, di mana di sini di depan teman-teman sudah ada dua buah motor ya, satu motor BBM konvensional ya, motor biasa dari Honda Scoopy, dan satu lagi motor listrik dari Polytron merek Fox S ya, merek Polytron tipe Fox S. Oke, ini sebagai bahan referensi mungkin buat teman-teman yang ingin mempertimbangkan membeli sebuah motor listrik ya, apa sih kelebihannya, apa juga kekurangannya gitu ya. Maka saya buatkan video ini. Oke, mari kita mulai apa saja kelebihan dan kekurangannya. Namun sebelumnya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe biar channel ini terus bisa berkembang dan membuat konten-konten yang lainnya. Oke, yang pertama, kelebihan motor listrik dibandingkan dengan motor konvensional. Jelas yang pertama itu ya masalah BBM ya. Dengan memiliki motor listrik berarti kita tidak perlu mengisi atau membeli bensin ya, baik Pertalite atau Pertamax. Ini merupakan satu pilihan hemat karena BBM saat ini terus naik harganya ya. Pertalite 10.000, Pertamax pastinya lebih mahal. Sedangkan dengan motor listrik ini, kalau kita mau jalan ya kita tinggal cas saja ya baterainya. Nah, dan biaya casnya juga murah ya, tidak membebani ke listrik PLN rumah kita. Itu sangat hemat sekali untuk casnya gitu. Nah, itu kelebihan pertama. Kemudian yang kelebihan yang kedua, bebas biaya perawatan ringan. Ya, perawatan ringan seperti apa? Misalnya ganti oli mesin ya, kemudian oli gardan, kemudian oli transmisi, juga air radiator ya, maaf. Nah, di motor listrik ini kita tidak perlu melakukan perawatan penggantian oli seperti itu, karena di sini tidak ada oli ya, kecuali ya minyak rem. Nah, itu kelebihan kedua. Juga perawatan misalnya servis radiator ya, atau pembersihan karburator, kemudian servis atau setting mesin dan lain sebagainya di motor listrik ini tidak ada. Jadi kita tidak ada servis rutin gitu ya, ke bengkel resmi nggak usah gitu ya. Itu kata dari jalan resminya seperti itu. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu pajaknya murah nih. Pajaknya murah ya. Jadi untuk pajaknya ini 35.000 saja per tahun. Nah, ini sangat kontroversial ya dengan motor yang sebelahnya itu bisa 250 ribuan kalau ini Scoopy yang ini ya. Nah, kalau ini hanya 35.000, sama seperti jajan bakso lah. Itu jajan bakso. Itu kelebihan ketiga. Kemudian yang keempat, kelebihan keempat ketika pagi ini buat teman-teman yang beraktivitas sibuk kerja gitu ya, berangkat bangun pagi, mandi, sarapan ini itu. Kalau di motor biasa itu kita kan perlu dinyalakan dulu ya, dipanasin istilahnya ya, 1 atau 2 menit gitu. Kalau di motor listrik nggak usah, kita tinggal pakai aja starter kontak langsung berangkat. Kalau di motor biasa itu supaya olinya olinya mencair itu harus dipanaskan dulu biar awet motornya ya. Nah, kemudian yang kelima, di motor listrik ini rata-rata sudah ada gigi atretnya, gigi mundur lah istilahnya ya. Sedangkan di motor biasa itu belum ada.
kecuali cator mungkin ya, atau motor besar itu sudah ada gigi mundur. Kalau motor listrik ini rata-rata ada gigi mundurnya. Jadi tinggal pencet gigi tombol mundur R ya, kemudian digas. Nanti dia mundur ya, tapi nggak ngebut, pelan mundurnya ya. Kemudian yang keenam itu untuk tarikannya lebih cepat naik gitu ya. Dari start 0 km per jam itu sampai misalnya sampai 50 km per jam atau 60 itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan motor biasa. Kenapa? Karena sistem penggeraknya motor listrik itu di sini ya. Jadi dinamonya itu ada di sini, langsung di roda belakangnya. Sedangkan kalau di motor biasa itu ada transfer energi dari mesin ke roda itu melalui pendel ya. Atau ada yang juga ya, ada juga yang melalui rantai. Maaf ya, belepotan. Nah, kemudian di kelebihan terakhir mungkin ini ya, ada slot USB untuk ngecas HP ya, di situ di depan, di bawah tang atau setir itu ada slot USB untuk kita bisa mengecas handphone kita ya. Sedangkan di motor biasa ada yang juga yang belum disediakan. Nah, mungkin kelebihan-kelebihan lainnya yang belum saya ketahui bisa teman-teman cantumkan atau tambahkan di kolom komentar ya. Nah, lalu apa kekurangannya? Kekurangan dibandingkan dengan motor biasa, jelas ya, ada kelebihan, ada kekurangan, plus minus lah itu istilahnya ya. Jadi biar adil kita bahas kekurangannya juga. Kekurangannya di sini yang pertama adalah proses ngecasnya nih. Jadi misalnya ketika kita touring perjalanan jarak jauh ya, walaupun kita bawa casannya, itu perlu waktu buat ngecas. Misalnya udah 20% nih, kita mampir di warung, ngecasnya bisa di warung ya, atau di Indomaret atau Alfamart atau di pom bensin juga bisa, atau di kantor PLN gitu ya, kantor desa, kecamatan bisa kita ngecas. Bayar atau tidaknya nanti tergantung ya punya tempat ya. Nah, kita perlu waktu misalnya dari 20% ke 100% itu bisa nyampe 3 atau 4 jam gitu ya. Jadi agak lama kita menunggu biar baterainya itu kembali full ya dan bisa melanjutkan perjalanan. Sedangkan kalau motor biasa ya, kalau habis bensin kita tinggal masuk aja pom bensin, beli bensin, antri sebentar, bayar, udah kita lanjutkan perjalanan gitu ya. Itu kekurangannya. Tapi kalau untuk jarak dekat ya ini memang sepertinya belum dirancang untuk jarak jauh gitu ya. Paling jarak-jarak dekat saja gitu ya. Kemudian kekurangan berikutnya adalah baterai ya. Baterai itu komponen yang cukup utama di motor listrik. Itu ada masa pakainya. Jadi lama-kelamaan dia kapasitasnya akan menurun dan harganya juga ya lumayan mahal gitu ya. Harga baterai dengan harga motornya bisa sebanding gitu ya, atau bisa 3/4-nya atau hampir sama gitu. Nah, itu pasti ya, yang namanya baterai itu ada umurnya gitu, pasti menurun lama-kelamaan, performanya, kapasitasnya itu semakin menurun. Nah, kemudian kekurangan berikutnya itu keandalan, juga ketersediaan serta harga dari spare part. Ya, kalau rusak misalnya kampas rem habis ya karena pemakaian gitu, atau ban habis. Kalau ban mungkin cari persamaan, kampas rem juga cari persamaan ya. Shockbreaker misalnya sudah rusak gitu ya, karena jalanan rusak, ini rusak. Kemudian bearing ya kalau rusak gitu. Nah, itu kita belum tahu harganya berapa, kemudian apakah banyak tersedia di toko-toko atau di online shop gitu ya, kita belum tahu. Kekurangan berikutnya itu di tanjakan ya, tanjakan motor listrik ini karena roda penggeraknya di belakang berupa motor ya atau dinamo. Ketika nanjak ya, yang berarti kan dia bekerja lebih besar daripada jalan yang datar atau menurun.
Jadi bisa panas, motornya itu bisa panas. Nah, maka dari itu kalau ditanyakan ya kalau panas harus berhenti, kalau tidak bisa rusak di mana. Sedangkan kalau di motor biasa kan giginya banyak ya, walaupun matic misalnya ada 1, 2, 3 gitu ya. Apalagi kalau motor manual ada giginya 1, 2, 3, 4. Ya, kalau di motor listrik mungkin karena tidak ada giginya ya, atau cuma 2 giginya ya, gigi standar sama gigi sport aja. Ini kerja motor ini jadi lebih berat, ya lebih besar kerjanya, sehingga mengakibatkan panas untuk tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Nah, kemudian tidak bisa digas sambil direm nih. Kalau misalnya di tikungan kita sedang melaju kencang, kemudian kita rem sedikit sambil kita ada naikkan gas sedikit, itu bisa kalau motor biasa. Kalau di motor listrik kan bisa. Nah, untuk kekurangan yang terakhir mungkin motor listrik ini menurut saya tidak bisa di gas sambil direm gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanjakan, kita berhenti, kita pencet rem, kita gas, itu seperti nonaktif, tidak berfungsi gitu. Jadi pada saat dilepas rem, motornya akan mundur dulu sedikit, baru maju lagi. Kalau tanjakannya ekstrim, kalau tanjakannya tidak terlalu ekstrim ya mungkin tidak mundur ya. Jadi itu kekurangan-kekurangan dan kelebihan dari motor listrik dibandingkan dengan motor biasa. Saya ya, barangkali ada yang terlewat, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.